Selamat datang di Story Horror. Kitab yang tak boleh dibuka. Di sebuah pesantren tua yang berdiri sejak ratusan tahun lalu, ada sebuah perpustakaan kuno yang jarang dimasuki santri. Bangunannya gelap, kayu-kayunya lapuk, bau lembab bercampur debu selalu keluar dari dalamnya. Para santri tahu di sana ada sebuah kitab misterius, terbalut kain hitam, yang disimpan di rak paling atas. Kitab itu sudah lama dilarang disentuh. Kiai pesantren selalu berpesan, jangan pernah kalian buka kitab itu. Biarkan ia terkunci sampai kiamat. Namun larangan justru menumbuhkan rasa penasaran. Hasbi, seorang santri baru yang rajin sekaligus cerdas, sering kebagian piket membersihkan perpustakaan. Malam-malam saat ia sendirian di sana, ia beberapa kali mendengar sesuatu yang aneh. Ada suara lirih, seperti bisikan dari arah rak paling atas. Kadang terdengar seperti bacaan ayat, tapi terbalik. Kadang seperti seseorang yang merintih minta tolong. Semakin hari, rasa penasarannya semakin tak tertahankan. Sampai pada suatu malam, ketika semua santri sudah tidur, Hasbi membawa lampu minyak kecil dan masuk ke perpustakaan. Suasana begitu hening, hanya suara detak jam tua yang menggema. Ia memanjat rak kayu itu, meraih kitab berbalut kain hitam, dan membuka ikatannya. Begitu kain hitam itu terlepas, udara di dalam ruangan mendadak berubah dingin. Lampu minyak bergetar, cahayanya meredup, seperti hampir padam. Halaman pertama kitab itu ternyata kosong. Hasbi menghela napas lega. Ternyata cuma kitab rusak, pikirnya. Tapi tak lama kemudian, tinta hitam mulai muncul perlahan, huruf demi huruf, seperti ditulis oleh tangan gaib. Tulisan itu huruf Arab, tapi terbalik dan tidak terbaca. Dari belakangnya terdengar suara lirih berbisik, "Teruskan, bacalah." Sejak malam itu, Hasbi mulai diganggu. Saat ia mengaji bersama teman-temannya, ayat yang keluar dari mulutnya tiba-tiba terbalik. Santri lain menoleh dengan heran, bahkan ada yang takut. Saat ia bercermin, bayangannya tidak mengikuti gerakannya, justru tersenyum aneh dan berbisik sesuatu yang tidak bisa dipahami. Malam-malam ketika azan dikumandangkan, suaranya terdengar ganda, seolah ada sosok lain yang ikut azan bersamanya. Kiai Mahfudz akhirnya tahu. Dengan wajah murka, beliau memanggil Hasbi. Di ruangannya yang penuh kitab, beliau menatap Hasbi tajam dan berkata, "Kamu membuka kitab itu, bukan?" Hasbi hanya bisa tertunduk, tubuhnya gemetar. Sang kiai lalu menjelaskan bahwa kitab itu adalah warisan ulama dulu, kitab yang berisi doa-doa terlarang. Doa pemanggil arwah orang-orang yang amal ibadahnya tidak diterima. Doa yang bila salah dibaca akan membuka jalan bagi roh-roh penasaran untuk datang mencari manusia hidup. Namun penyesalan Hasbi sudah terlambat. Malam Jumat Kliwon, gangguan itu memuncak. Hasbi sedang tidur ketika ia mendengar suara gaduh di kamarnya. Ia terbangun dan mendapati teman-temannya semua mengigau. Mulut mereka bergerak tanpa sadar, melafalkan ayat-ayat dengan bacaan terbalik. Dari jendela asrama, Hasbi melihat puluhan sosok putih berwajah pucat tanpa mata berdiri, mengelilingi pesantren. Suara mereka berbisik bersamaan, "Kami tak diterima, kami butuh doa, bacakan kami doa." Dengan tubuh gemetar, Hasbi lari ke perpustakaan. Ia yakin hanya ada satu cara, menutup kitab itu kembali. Ia berlari di tengah kegelapan, langkahnya berat, napasnya menggigil. Sampai di perpustakaan, ia langsung memanjat rak dan berusaha membungkus kitab dengan kain hitam. Tapi begitu ia menutup halaman demi halaman, kitab itu terbuka lagi dengan sendirinya. Angin kencang bertiup dari arah rak, dan dari dalam kitab mulai keluar bayangan-bayangan hitam, merayap, mencoba meraih tubuh Hasbi. Bayangan itu menjerit lirih. Wajah-wajah samar muncul dari dalam halaman kitab. Tangan-tangan hitam menarik-narik tubuh Hasbi.
berusaha menyeretnya masuk ke dalam kitab. Ia berteriak minta tolong, tapi suaranya seperti tercekik. Di saat terakhir, Kiai Mahfudz datang. Dengan suara lantang, beliau membaca doa-doa pelindung. Ayat-ayat suci yang menggema memenuhi ruangan. Satu persatu bayangan hitam itu menjerit kesakitan, lalu menghilang. Dengan tangan gemetar, Kiai akhirnya berhasil menutup kitab itu kembali, membalutnya dengan kain hitam, dan mengikatnya kuat-kuat. Sejak malam itu, Hasbi berubah. Ia masih hidup, tapi suaranya hilang. Ia tidak bisa lagi mengaji, tidak bisa lagi mengumandangkan azan. Mulutnya bergerak, tapi tidak ada suara keluar. Anehnya, santri-santri lain bersumpah, pada malam-malam tertentu, terutama malam Jumat, mereka masih bisa mendengar suara Hasbi melantunkan ayat-ayat. Tapi bacaan itu terbalik, sama seperti suara-suara yang dulu keluar dari kitab terlarang itu. Dan sampai sekarang, kitab berbalut kain hitam itu masih tersimpan di rak paling atas perpustakaan pesantren. Tertutup rapat, terkunci, menunggu orang berikutnya yang berani membuka.